Hai teman-teman, lagi Lisbeta Natanya dan hari ini kita membaca kitab tanggal 17 Agustus. 16 Agustus. Oh ya, 16 Agustus guys. Oke, kita sekarang ujian dulu ya. Iya. Oke. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadirin tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan
terjadi di sini. Amin. Amin. Silakan doa pembuka. Oh iya. Kasih Tuhan untuk hari ini kita semua sudah makan dengan kenyang. Tuhan pagi, siang, sore, malam sudah makan dengan kenyang. Engkaulah yang mengasihi kita makanan dengan banyak sampai banyak. Dan juga terima kasih Tuhan untuk hari ini kita mau membaca Alkitab biar kita tidak terkena COVID Tuhan, COVID penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Wah, kita tema renungan malam hari ini adalah mendukung pemimpin. Mendukung pemimpin. Mendukung pemimpin. Mungkin saja yang ini jadi. Hah? Ini yang itu. Mendukung. Daily. Ini daily. Iya. Sama aja itu kan renungan harian ini. Itu daily apa tuh? Daily Devotional. devotional. Mendukung Pemimpin. pemimpin. Kita baca Alkitabnya Luis dari ya. Luis. Yosua 1. Luis dulu ya. Mami Dedi. Yosua 1. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Mami apa nih Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau
engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. 13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kita membaca ayat, ya. Nah, baca renungan. Ayat. Iya, ada. Jadi bacain renungan malam hari ini ya. Ya. Mendukung pemimpin. Mendukung. Ini terusan yang kemarin ya, mendukung pemimpin. Pergantian kepemimpinan biasanya tidak selalu mudah, bukan hanya bagi sang pemimpin, namun juga bagi mereka yang dipimpinnya. Akan ada masa transisi dan berbagai penyesuaian baru. Jika pemimpin dan para anggotanya dapat bekerja sama dan saling mendukung, mereka dapat meraih keberhasilan bersama-sama. Sebaliknya, mereka juga dapat saling menyakiti, saling melukai, dan menjadi penghambat dalam mencapai tujuan bersama. Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki Kanaan dan berperang untuk merebut negeri itu.
Tugas besar ini membutuhkan dukungan seluruh umat. Sewaktu Musa masih hidup, suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye telah mendapat tanah pusaka di seberang Yordan dengan syarat bahwa kaum laki-laki mereka akan tetap ikut menyeberangi Yordan dan berperang bersama suku-suku Israel lainnya, sehingga semua suku beroleh tanah pusaka. Yosua mengingatkan ketiga suku itu akan komitmen mereka, dan mereka kembali berikrar setia. Mereka sepenuhnya akan tunduk pada Yosua, sebagaimana tunduk kepada Musa. Mereka hanya berharap penyertaan Allah atas Yosua. Dukungan mereka itu makin memantapkan hati Yosua. Tuhan pun memakai rekan-rekannya menjadi alatnya untuk meneguhkan Yosua menjalani panggilannya. Kiranya kita juga senantiasa mendukung para pemimpin kita dalam mengerjakan panggilan Tuhan, menyemangati, menolong, bekerja sama, memberi koreksi agar tetap di jalan yang benar adalah wujud dukungan yang dapat kita berikan. Pesannya adalah, apakah saya mendorong atau menghambat pemimpin saya dalam melakukan pekerjaan Tuhan? Ini yang kita kemarin lihat nih ya, Luis ya, Ami ya. Ini Yosua, Nabi Yosua kemarin kan ya, yang ceritanya apa Nabi Yosua itu, yang kemarin berperang tuh, yang kita lihat filmnya tuh, berperang yang bawa sangkakala, terus bawa tabut perjanjian yang isinya 10 perintah. iya 10 perintah Tuhan itu, terus dibawa dengan 300 orang pasukan tentara ya kan, keliling-keliling doang ya kan, keliling-keliling 7 kali ya kan. Nah awalnya Yosua ini nggak didukung nih, apa yang tentara-tentara yang dulu dipimpin sama Musa nih, sempat kayak bingung sama Yosua, yakin gak nih sama Yosua nih gantiin Musa sebagai pemimpinnya bangsa Israel ya kan, yang dipilih Tuhan apa bukan gitu kan. Nah, cuman untuk nih mempersiapkan diri untuk menyerang musuhnya nih yang di balik tembok Yeriko ini nih ya kan? Tanah yang kuat tapi hancur. padahal tadi kan ada berapa puluh, 20 ribu pasukan. Tuhan bilang kebanyakan, kurangin jadi 10 ribu masih kebanyakan lagi kata Tuhan. Terus jadi semua yang takut, semua yang diharapkan meninggalkan, pada pergi itu jadi 10 ribu. Tapi Tuhan bilang masih kebanyakan 10 ribu. Oke, dipisahin dengan cara apa? Cara meminum air. Bawa mereka ke danau, mereka biarkan meminum. Cara minumnya ada yang pakai tangan, ada yang langsung gitu ya, langsung ke mulutnya ke air ya kan. Nah, suruh pisahin. Yang mana langsung minum pakai mulut, yang mana pakai tangan minumnya dipisahin. Sampai akhirnya terpilihlah 300 pasukan tentara. Nah, tapi si Yosua bingung kan, 300 orang. Ini pasukannya juga bingung. Kita masa menyerang musuh itu pasukannya kan gede-gede gitu kan, kuat-kuat, dan puluhan ribu orang bahkan gitu kan. Kok kita dari 20 ribu jadi cuma 300 orang yang dipilih nih gitu kan. Nah ini mungkin nggak kira-kira menurut Luis nih, cuma ada 300 orang ya mau menyerang pasukan yang gede-gede kuat-kuat, jumlahnya lebih dari 300, bahkan berkali-kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat gitu, yang sampai puluhan ribu pasukan gitu. Gak usah puluhan ribu, ribuan aja sama yang 300, banyakan mana? Misalnya 5.000 pasukan sama 300 pasukan, coba 5.000 daripada yang 300 kan. Sama aja gini. Ini ada 3 orang mau nyerang 500 orang atau mau nyerang 50 orang.
Kira-kira bisa nggak? Karena apa? Kan kalah banyak ya kan, harusnya kan. Tapi Yosua yakin kalau Tuhan udah suruh nih, pasti bisa, ya kan? Nah, jadi Yosua percaya aja, udah percaya aja apa yang Tuhan perintahkan gitu kan. Dan Yosua udah dipilih sama Tuhan, ya udah percaya bahwa Tuhan bisa mampu menolong mereka gitu kan dalam menyerang musuhnya. Nah, tapi akhirnya pasukannya ini, tentara ini dukung Yosua nggak nih? Dukung jadinya kan. Nah udah 300 orang itu keliling ya kan, di tembok Yeriko sebanyak 7 kali ya. Ya sehari pulang, sehari lagi pulang, sampai musuhnya bingung itu ngapain katanya, kok kagak nyerang katanya gitu kan, ya kan. Nah musuhnya meremehkan nih, padahal tapi ada meremehkan, kok ini 300 orang doang melawan tentara kita gitu kan. Tapi kalau pasukannya Yosua juga nggak dukung Yosua, nggak ikut lah, orang kita cuma 300 orang masa lawan sampai yang ribuan orang gitu kan, nggak mana menang kita misalnya gitu kan. Nah tapi karena mereka yakin Yosua yang dipilih sama Tuhan, terus akhirnya mereka juga yakin Tuhan yang bantu, akhirnya mereka dukung Yosua itu. Akhirnya berhasil deh dalam melawan musuhnya ya kan. Ya karena apa? Karena pasukannya mendukung pemimpinnya gitu kan, yaitu Yosua. Jadi sama juga kayak kita nih, kita di pemimpin kita di gereja siapa? Pak pendeta kan, ya kan. Nah di situ kita juga harus dukung nih ya kan, kita harus dukung pemimpin kita nih gitu kan, pemimpin rohani kita. Terus juga kita harus dukung juga nih, Luis kan dukung di sekolah siapa gurunya, missnya, ada missnya kan, dukung missnya supaya missnya itu bisa ngajarin murid-muridnya dengan baik gitu kan. Percaya bahwa missnya itu, guru Luis itu yang udah ditunjuk Tuhan untuk mengajari Luis dan teman-teman gitu kan, supaya tujuannya berhasil, yaitu tujuannya adalah membuat anak-anak murid-murid itu jadi lebih pintar ya kan, lebih hebat gitu ya gitu. Jadi kita juga sama nih ke negara kita nih kan, presiden kita siapa? Pak Jokowi ya kan. Nah kita dukung apa yang sudah diputuskan oleh Pak Presiden, untuk pasti untuk kebaikan kita semua, rakyat-rakyatnya, benar nggak? Ya kan? Nah kayak sekarang COVID nih, Pak Presiden bilang nih, sekarang lagi disuruh PPKM dulu nih ya, PPKM supaya apa? Menekan angka meningginya orang-orang yang terkena COVID gitu kan. Tapi benar kan, setelah berapa lama angka yang terkena COVID itu, orang yang terkena COVID itu di Jakarta itu mulai turun, dan di seluruh Indonesia juga mulai turun gitu kan. Jadi walaupun nggak enak gitu kan, tapi kita tetap dukung keputusan Pak Presiden gitu kan, demi kebaikan kita. Karena kita yakin Pak Presiden itu adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa kita, itu bangsa Indonesia ya kan. Tujuannya adalah yang baik ya. Terus juga di gereja kita, yaitu ada Pak Gembala, Pak Pendeta, itu siapa? Pak Pendeta kita siapa namanya? Pak Yaya Mulyono ya. Jadi kita juga dukung apa yang diputuskan sama Pak Pendeta di gereja kita, pasti untuk kebaikan jemaatnya juga ya kan. Itu juga kebaikan jemaatnya. Supaya apa? Supaya jemaatnya juga terhindar dari COVID gitu kan, dan jemaatnya juga tetap masih bisa beribadah melalui online gitu kan, dan bertumbuh dalam Tuhan tetap. Jadi walaupun dari gereja
secara online, kita bisa ibadah, kita dengerin firman Tuhan yang disampaikan. Nah pasti itu juga membuat hati kita bertumbuh di dalam Tuhan ya. Gitu juga kita nih sekarang nih kayak di rumah. Nah Dedi ini yang mimpin Mami sama Luis nih, karena Dedi kepala rumah tangga nih ya kan. Nah jadi juga mesti didukung sama Mami sama Luis supaya apa? Dedi juga melakukan semuanya itu ya bisa yang terbaik buat kalian ya kan. Begitu ya sama, kita saling dukung. Jadi dukung Mami, jadi dukung Luis, jadi dukung Mami dalam mengatur rumah tangga, jadi dukung Luis dalam belajar ya kan, sekolahnya. Nah kalian juga dukung Dedi dalam bisa menafkahi keluarga ini dengan baik dan membawa keluarga ini tetap di dalam jalannya Tuhan gitu ya. Oke, kita juga dukung Tuhan yang sudah menciptakan kita nih, menciptakan semuanya, Ciptakan bumi ya kan, menciptakan bumi dan isinya, yaitu isinya apa? isinya banyak. Banyak ya kan, ada laut, ada daratan, Ada ada rumput, ada pohon, ada tumbuh-tumbuhan, binatang, ada tumbuhan, binatang, nah, ada manusia ya kan. Jadi kita dukung Tuhan, yaitu Tuhan mau anak-anaknya jadi lebih baik. Makanya kita tetap mendukung Tuhan dalam hal apa nih? Yaitu membantu menyebarkan firman Tuhan, memberitakan kabar baik tentang ada plan. Hah? Ada plan. ada plan ya kan. Nah kita mendukung Tuhan itu supaya anak-anak Tuhan itu tetap di jalan Tuhan. Nah itu tugas kita untuk menyebarkan berita firman Tuhan, kabar baik ya kan, Ya. terutama dari ke keluarga, ke teman-teman, dan ke semua orang gitu kan. 2 orang. Ya tuh kan kami tanya gitu, apakah saya mendorong atau menghambat pemimpin saya dalam melakukan pekerjaan Tuhan? Tuh kita menghambat nggak gitu kan? Nggak boleh kita menghambat pemimpin kita yang melakukan pekerjaan Tuhan. Iya, misalnya kayak gini, Pak Pendetanya mau khotbah, kita gangguin terus biar nggak khotbah, orang berisik aja gitu kan, terus hai teriak-teriakan gitu kan, menghambat ya kan. Orang Pak Pendeta mau khotbah kok Luis teriakan, kok Luis ngupil ya kan, kok Luis mengganggu suasana nih, lompat-lompatan misalnya gitu kan, pusing dong, kok nggak konsentrasi, itu namanya menghambat. Ada jemaatnya yang misalnya itu yang mengganggu, yang berisik gitu, ngobrol terus handphonenya bunyi gitu kan, nelpon di dalam ruangan, nggak boleh ya kan, jangan bolak-balik mondar-mandir, mengganggu konsentrasi, itu namanya menghambat ya kan. Kita dukung apa yang pemimpin kita lakukan untuk Tuhan gitu, supaya semuanya jemaatnya dapat berkat firman Tuhan. Oke? Oke. Jadi itu pesan renungan malam hari ini. Kita harus siap mendukung pemimpin kita, Siap. terutama pemimpin yang di dalam Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Oke, Siap. demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya, Amin. puji Tuhan. Amin. Kita Selamat Hari Merdeka. doa dulu, Oke, doanya. doa penutup. Luis ulang nih. Luis mau doakan. Lu lagi mau doa? Oh iya, doa lagi. Ya kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kita sudah membaca Alkitab Tuhan, dan biar kita tidak terkena COVID dan orang lain tidak terkena COVID, dan kita tidak terkena COVID dari orang lain penyakit COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga biar keluarga kita yang di Tanjung Pinang, di Jakarta, semua negara kita ini yang Tuhan buatkan itu tidak terkena COVID Tuhan. Amin. Dan kita
walaupun kita ke luar negeri, kita tidak terkena COVID Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati dalam haleluya, amin. Amin. Nah, nyanyi lagi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, hari ini selesai. Sampai ketemu besok lagi. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat hari 17 Agustus. Besok dong. Iya. God bless you. God bless you. Selamat hari merdeka. Bye. God bless you.